Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Pada akhirnya kita bisa bertatap muka kembali. Nah, sekarang kita akan bertatap muka terbatas. Jadi, yang lalu kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, strukturnya sudah. Dan ini, jadi struktur teks eksplanasi itu ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Pembukaan, isi, penutup. Ya. Pembukaan itu apa dia tentang? Pengertian. Atau pernyataan umum. Pernyataan umum. Berarti di sini tentang pengertian. Yang kedua, penjelasan. Penjelasan atau sebab akibat. Yang ketiga, ya interpretasi atau pendapat apa? Pendapat penulis tentang suatu peristiwa atau kesimpulan. Ya, hari ini kita akan bermain game. Ini Ibu Guru sudah pegang paragraf-paragraf. Kalian susun berdasarkan yang mana pernyataan umum, pengertian, yang mana sebab akibat, yang mana penutup atau interpretasi atau kesimpulan. Jadi ini diacak, kalian susun di atas meja. Jadi caranya dua-dua, ujung-ujung ketemu ujung di sini. Mari sini ujung ketemu ujung. Ini lihatnya, yang lama. Ini jangan berdekatan. Mari yang pegang yang baik. Nah, jangan berdekatan begitu saja ya. Nah, lanjut, begitu juga kalian. Ketemu begitu saja, kali begitu saja ya. Nah, yang kedua. Jangan dulu dibuka, tutup dulu. Ditutup saja di situ. Ada pernyataan umum, ada sebab akibat atau isi. Sebab akibat berarti ada dua. Kemudian ada penutup atau kesimpulan atau interpretasi berupa saran atau pendapat dari penulis tentang peristiwa tersebut. Oke, hitungan ke-10 baru mulai dibuka. Baru kalian susun di meja saja, susun saja mana paragraf 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 10, susun. Paragraf 1, paragraf 2. Baca dulu. Paragraf 1, paragraf pernyataan umum berupa pengertian. Ini wanita itu datang ke ini begitu. Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah? Kita lihat. Urutannya itu setelah yang dapat gula-gula berarti itu yang benar. Kita lihat. Yang menyatakan pendapat atau saran penulis. Ini dari mulai Nanti ditanya alasannya kenapa. Ini dia salah. Jangan dulu dari berbagai. Masa langsung berbagai? Masih harus ada kaitannya dengan banjir. Yes, dapat hadiah semua. Satu mereka yang salah.
ini tentang pengertian kenapa banjir itu bisa terjadi. Iya. Sedangkan yang kedua sama yang ketiga ini isinya, karena di isinya itu menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya banjir, apa penyebabnya dan apa yang kemudian apa karena itu ada pendapat bahwasannya banjir itu cara mengatasi banjir itu seperti apa ini Pak? Oke, lanjutkan. Ya, silakan menjelaskan. Pakai masker. Nah, ya jelaskan. Jangan lupa jatuh. Ya, oke, jelaskan. Berdiri. Berdiri. Ada yang berupa melukai air, darat. Peristiwa ini tuh biasanya muncul di kota-kota besar. Terus kenapa di paragraf kedua Anda ambil tentang munculnya banjir? Bukan ditimpan di paragraf 3 atau pertama? Oh iya, oh begitu. Terus mana penutupnya? Mana kalimat yang menyatakan penutup di situ? Di paragraf berapa? Iya, mana kalimat penutupnya tentang banjir? Atau saran, atau imbauan, atau pendapat penulis? Mana baca? Diharapkan itu ada saudara, ada saran itu diharapkan banjir tidak berlaku. Oke, lanjut. Mari sini, mereka ini lagi. Ya, kenapa memilih bahwa nomor paragraf 1 itu pengertian tentang banjir? Karena nomor 1 itu menjelaskan tentang pengertian umum yang menjelaskan bahwa banjir itu adalah sebuah peristiwa alam yang berupa meluapnya air ke daratan itu yang merupakan pengertiannya. Oke, kenapa paragraf 2 diambil tentang munculnya banjir, bukan berbagai kerugian? Karena nomor 2 itu munculnya banjir itu Lakukan di mana? menjelaskan tentang isi dari isi atau sebab akibat dari peristiwa munculnya banjir. Terus mana kalimat penutup di paragraf 4 berupa interpretasi atau saran? Berupa sebagai manusia kita harus peduli Oke, betul. Oke, lanjut. Jangan terlalu berdekat. Jangan terlalu berdekat. Sini, di sini. Oh, ya Allah. Corona ini. Gagal begitu ya. Oke, lanjut. Kenapa bisa memilih? Simpan. Paragraf 1 itu pengertian banjir, bukan ambil munculnya banjir. Karena Banjir adalah sebuah peristiwa. Oke. Terus kenapa paragraf 2 munculnya banjir bukan sebagai kerugian, berbagai kerugian? Karena disebabkan berdiri. Karena jauh jaraknya. Oke. Ya, biar secara umum saja. Karena kenapa itu paragraf 2 langsung ambil munculnya banjir, bukan ambil berbagai kerugian? Untuk paragraf 2. karena dia menyebabkan munculnya kerugian. Terus ketiga, ya sudah sesuai ke itu paragraf 2 dengan 3. Sudah sesuai urutannya. Di mana kesimpulannya di situ di paragraf terakhir? Mana kalimat kesimpulan? Mana penutup? Mana penutup? Ya, mana kalimatnya bahwa itu adalah penutup? Sebagai manusia, kita harus peduli dengan diri.
terima kasih. Saya ambil. Mantap. Iya, ini. Tinggal Main tuh. kemarin yang tidak dapat di nanti. Anak-anak mari sini. Ambilkan nanti saya cuci. Saya pakai alat seorang. Oke, terima kasih. Lanjut. Jadi kesimpulannya bahwa struktur teks eksplanasi itu berisi dulu pernyataan umum. Pernyataan umum tentang pengertian dulu. Banjir adalah, itu sudah benar tadi. Kemudian karena kita masih membahas tentang sebab-sebab banjir, maka carilah yang berkaitan dengan banjir, munculnya banjir. Jangan langsung ambil sebagai berbagai kerugian, jangan dulu. Karena yang kita bahas dulu sebab akibat 1, sebab akibat 2. Kemudian kesimpulan. Di sini ada kesimpulan penulis sebagai manusia yang harusnya peduli mengenai beragam risiko banjir tersebut, sudah semestinya dimulai gerakan untuk menggalakkan berbagai kegiatan pencegah banjir. Jadi seperti itu. Ya, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan struktur teks eksplanasi? Ya, silakan. Oh, ada yang belum mengerti tentang strukturnya, kelompoknya Sumardi? Silakan. Karena kalian yang salah tadi, bagaimana? Apa yang karena mereka tidak ikut waktu. Bagaimana? Sumardi, kenapa bisa salah tadi susunannya paragraf? Ya, apa? Bagaimana? Oh, tidak terlalu teliti. Ihsan, kenapa bisa? Susunnya dia salah, hah? Oh, hanya baca ujung-ujungnya, jangan terlalu cepat. Jadi bacanya itu kan ada waktunya. Tidak mungkin bukan cepatnya sebenarnya yang dibutuhkan selain cepatnya, tapi susunannya dia tepat. Iya, memang betul juga. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita lanjut lagi dengan masih tentang kita akan mulai menulis surat teks eksplanasi. Kita akan susun per orang harus menyusun. Nanti pertemuan berikut kita akan membahas tentang bagaimana nanti saat proses belajar. Jadi tugasnya tidak dibawa di rumah, bisa diselesaikan hari ini. Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang pembelajaran tadi? Kita menggunakan model. Silakan berikan komentar. Bagaimana tanggapannya? Setelah diberikan game tadi, ya silakan. Ya, ya bagusnya dari segi mana? Apa sudah memberikan tanggapan? Menurut ini, ya. Menurut saya bahwasanya cara belajar seperti ini saya bisa memasukkan pelajarannya bisa kita masuk baru itu sudah susah untuk bertanya seperti itu, lalu gampang untuk kita pahami dan jelas. Oke, terima kasih. Lanjut yang lain, ada yang berikan tanggapan? Kita mungkin seperti ini. Oke, ada Mas. Itu dia beri tanggapan. Oke, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Menurut saya dalam pembelajaran ini yang kita main game tadi, alhamdulillah baik juga. Karena dengan membaca itu kita bisa membaca dan memahami dia. Dan kita memahami di situ kita bisa susun baik. Ada dengan buku baru. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, oke. Kita dengan Sumardi bagaimana tanggapannya?
Iya, karena kemarin dia baru bergabung, orang sudah tatap muka. Ya, terima kasih atas tanggapannya anak-anakku sekalian. Pelajaran hari ini telah selesai. Nanti kita sambung pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, mulai disusun. Baca dulu bagaimana mau disusun, baca selama waktunya susun. Paragraf pertama menyatakan pernyataan umum berupa pengertian. Paragraf 2 berupa sebab akibat. Paragraf keempat berupa kesimpulan. Dapat gula-gula berarti itu yang benar jawabannya. Kesini Elma kesini. Nanti jelaskan. Mau ditekan? Mau ditekan jawabannya? Oke. Ya, jelaskan. Ya, silakan menjelaskan. Nah, di sini Berdiri. Ya. ini saya menilai ini sebagai paragraf 1 yang pertama, yaitu karena adanya penjelasan umum ditandai dengan kalimat pertama, banjir adalah sebuah peristiwa alam yang berupa menyebabkan air ke Iya. lautan. Oke, kenapa ambil paragraf 2 tentang yang itu bukan yang paragraf 3? Ini karena diawali dengan sebab. Terus? Diawali dengan sebab dan merupakan isi, terus di sini yang terakhir itu ada akibat. Nah, oke. Setelah itu nanti di sini di penutup ada kesimpulan dan juga tanda tangan penulis. Ada apa sarannya di situ? Pendapatnya penulis? Yang tersebut sudah semestinya dimulai gerakan untuk mengembangkan berbagai kegiatan mencegah banjir. Oke, makasih. Lanjut, Aryono. Kenapa memilih paragraf 1? Silakan Pak bantu. Kenapa yang itu dipilih? Saya memilih paragraf 1 yang ini gara-gara Jangan gara-gara dan ya, kenapa ya? Bantu Faisal. penjelasan umum mengenai suatu pengertian Iya. dan banjir. Oke, terus yang ke paragraf 2, kenapa yang itu yang dipilih? Negara ini berawal dari sebab Ya. seperti munculnya banjir. Oke. Lanjut, Faisal. Kenapa kita memilih paragraf 3 ini? Gara-gara diakhiri dengan akibat. Nah, kesimpulannya Faisal, mana kesimpulannya, menyatakan kesimpulan itu yang paragraf berupa apa? Saran atau pendapat? Data yang penting menghilangkan kebiasaan buruk yang membuang sampah sembarangan. Nah, oke kan. Kenapa paragraf 1 itu yang dipilih? Kami memilih paragraf 1 tentang penjelasan umum yang kalimatnya adalah banjir adalah sebuah peristiwa alam yang berupa meluasnya air ke daratan. Oke. Terus yang kedua? Terus yang kedua itu tentang isi. Isinya di sini yang berisi tentang sebab, yang dalam kalimatnya munculnya banjir dalam suatu wilayah bisa disebabkan oleh 2 faktor pemicu. Ya, yang paragraf ketiga itu? Yang paragraf ketiga ini memiliki akibat, yang dimana kalimatnya berbunyi berbagai kerugian bisa ditimbulkan oleh banjir. Oke, lanjut. Terus yang terakhir penutup. Yang Mana? penutup ini berupa pendapat atau kesimpulan. Mana kesimpulannya, Hairul? Mana kesimpulannya? Mana berupa pendapat? Mana kalimatnya? Kasih besar sedikit suaranya, Hairul. Pendapatnya sebagai manusia yang harusnya peduli mengenai gerakan resiko banjir tersebut sudah semestinya dimulai. Oke, betul. Jadi Sebentar ini kita akan gennya ini ada di sini paragraf ini belum utuh. Kelompok
2 orang. Begitu saja. Begitu saja. Disusun pernyataan umum itu berisi penjelasan, pengertian. Yang kedua tentang sebab akibat alasan. Untuk ada hubungannya dengan paragraf 1 harus saling keterkaitan antara paragraf 1 dengan 2. Ya, kita mulai dari hitungan ketiga, kita mulai 1, 2, 3, mulai dibuka. Baru susun, baca dulu paragrafnya. Baca dulu paragrafnya, baca dulu. Baca paragrafnya. Baca paragrafnya. Pernyataan umum itu adalah berupa penjelasan, pengertian. Penjelasan, pengertian. Yang kedua, antara pernyataan umum dengan sebab akibat harus saling keterkaitan, ada hubungan. Ada penutup. Ada kesimpulan atau interpretasi. Susun berdasarkan paragraf. Paragraf ketiga. Ayo. Paragraf 1 berisi pernyataan umum yang berisi penjelasan. Pernyataan umum berisi penjelasan paragraf 1. Baru sambungannya yang berkaitan dengan alasan dan sebab akibat. Bisa tidak? Bisa. Harus ada hubungannya antara sebab akibat. Baca kalimatnya. Kalau tidak bisa ini salah kelas 1 Ji. Cuma 1. Perkenalkan kami nama saya Ira. Kenapa memilih nomor paragraf 1 itu yang itu tentang banjir? Banjir adalah mengapa bukan yang lain? Silakan Mel. Kenapa pilih yang itu sebagai paragraf pertama? Sebagai pembukaan awalnya untuk bisa mengetahui materi apa yang harus yang dibahas. Iya. Oke, kedua, kenapa harus yang itu? Apakah ada hubungannya antara paragraf 1 dan kedua itu? Silakan. Ada? Tentang apa dia itu di paragraf 2 dan 3? Iya, isinya tentang apa? Apa? Adakah alasan sebab akibat di situ? Ada sebab akibat? Ada Bu, Mana yang menyatakan? itu disebabkan oleh 2 faktor pemicu, Oke. Terus yang kedua, yang ketiga, paragraf ketiga? yaitu kerugian yang dalam Oh iya. yang menggunakan Terus terakhir kesimpulannya mana di situ menyatakan interpretasi atau pendapat penulis? itu sebagaimana kita manusia harus mengenali beragam resiko banjir. Oke, terima kasih. Lanjut kelompoknya. Baik, silakan. Paragraf pertama, banjir adalah sebuah peristiwa alam yang berupa meluapnya air ke daratan. Itu merupakan pembukaan. Karena pembukaan itu didahului penjelasan umum tentang suatu peristiwa tersebut. Penjelasan apa itu peristiwa yang terjadi dan bagaimana terjadinya. Yang kedua, paragraf kedua dan ketiga berisi isi atau sebab, akibat, dan kerugiannya. Seperti di paragraf kedua, munculnya banjir dalam suatu wilayah bisa disebabkan oleh 2 faktor pemicu. Kemudian di paragraf ketiga berisi tentang kerugiannya yang ditimbulkan oleh banjir. Kemudian di paragraf keempat berisi tentang penutup dan pendapat penulis. Sebagai manusia yang harusnya peduli mengenai beragam resiko banjir tersebut, sudah semestinya dimulai gerakan untuk menggalakkan berbagai kegiatan pencegahan banjir. Oke, terima kasih penjelasannya. Lanjut. Ayo lanjut. Ayo. Menjelaskan 3 orang, terserah. Ayo. Pertama itu paragraf kedua. Iya, bagi-bagi nih. Oke. Kita pilih di yang ini sebagai paragraf pertama kan sini menjelaskan tentang pengertiannya banjir kan sesuai dengannya kan menjelaskan ada pernyataan umum seperti banjir adalah sebuah peristiwa alam yang berupa meluapnya air ke daratan. Terus paragraf 2, silakan. Paragraf kedua dan ketiga merupakan konflik atau masalah-masalah
yang ditimbulkan oleh banjir. Oke, lanjut. Terakhir. Nah, pernyataannya menyatakan kesimpulan, menyatakan saran, pendapat atau interpretasi. Pendapat itu kan biasa ada dimulai dengan kata seharusnya, sebagai, sebaiknya. Mana kalimatnya di situ? Kasih besar sedikit, suaranya tidak kedengaran. Nah, sebagai. Itu saja. Apakah ini dia sudah dari paragraf 1, 2, 3, 4 ini kesimpulannya sudah seluruhnya ini menyangkut tentang apa sebenarnya isinya ini? Banjir. Harapannya penulis di situ. Pendapatnya penulis. Harapannya penulis itu ada tidak kalimat harapannya supaya bagaimana? Baca kalimatnya di mana? Sembarang mana harapannya penulis, pendapatnya penulis supaya banjir itu tidak terjadi lagi banjir. Sebagai manusia yang harus peduli mengenai beragam resiko banjir tersebut, sudah semestinya dimulai gerakan untuk menggerakkan berbagai kegiatan mencegah banjir. Iya, di situ kan sudah ada penutup. Ini penutup kesimpulan dari semua ini bahwa ternyata penyebabnya banjir ini sarannya kita harus begini. Oke, terima kasih.